Halo guys, kita dari kelompok 4 ini menjelaskan materi tentang transportasi. Nama saya Breli dengan NIM 115190259. Nama saya Laila dengan NIM 115160260. Nama saya Aldo Chandra dengan NIM 1159071. Nama saya dan Kevin Lim dengan NIM 115190305. Persoalan transportasi merupakan persoalan linear programming. Bahkan, aplikasi dari teknik linear programming pertama kali ialah dalam merumuskan persoalan transportasi dan memecahkannya. Persoalan transportasi yang dasar mulai dikembangkan oleh V.L. Hitchcock pada tahun 1941 dalam studinya yang berjudul The Distribution of Product from Several Sources to Numerous Locations. Ini merupakan ciri persoalan transportasi, yaitu mengangkut sejenis produk tertentu ke beberapa daerah tujuan, di mana pengaturan harus dilakukan sedemikian rupa agar tercapai biaya transportasi minimum. Pada tahun 1947, T.C. Kopman secara terpisah menerbitkan suatu hasil studi mengenai Optimal Utilization of the Transportation System. Selanjutnya, perumusan persoalan LP dan cara pemecahan yang sistematis dikembangkan oleh Profesor George Danzig yang sering disebut sebagai Bapak Linear Programming. Prosedur pemecahan yang sistematis tersebut disebut metode simplex. Terdapat dua solusi di dalam metode transportasi, yaitu yang pertama adalah initial solution atau solusi awal, dan yang kedua adalah terminal solution atau solusi akhir. Initial solution atau solusi awal terdiri dari yang pertama NWCR atau Northwest Corner Rule. Langkah-langkah metode sudut barat laut adalah: pertama, membuat tabel transportasi. Yang kedua, dimulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Yang ketiga, lakukanlah langkah-langkah yang sama pada langkah yang kedua untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Metode kedua, least cost. Langkah-langkah metode biaya terendah. A. Membuat tabel transportasi. B. Dimulai dari mengisi sel pada biaya terendah dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Catatan, pilih yang paling kecil. C. Lakukan langkah yang sama pada langkah B untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas permintaan terpenuhi. Metode ketiga, FAM, Vogel's Approximation Method. Langkah-langkah metode Vogel Approximation Method. A. Cari dua biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. B. Selisih dua biaya terendah tersebut. C. Pilih selisih biaya terbesar pada baris atau kolom tersebut. Apabila terdapat selisih terbesar yang sama, maka dapat dipilih salah satunya. D. Alokasikan produk sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan, di sel yang memiliki biaya terendah pada baris atau kolom yang memiliki selisih terbesar tersebut. E. Baris atau kolom yang telah diisi penuh tidak dapat diikutsertakan kembali dalam proses perhitungan pencarian selisih biaya berikutnya. F. Lakukan kembali pada langkah A sampai semua produk dialokasikan sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Terminal solution atau solusi akhir. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji solusi awal yang telah dilakukan sebelumnya, baik menggunakan metode sudut barat laut, biaya terendah, maupun FAM. Hal ini dikarenakan solusi awal belum menjamin biaya transportasi telah optimal. Untuk itu diperlukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan solusi optimal. 1. Metode batu loncatan atau stepping stone. Langkah-langkah metode batu loncatan atau stepping stone. Yang A.
mencari sel yang kosong. B. Melakukan loncatan pada sel yang terisi. Keterangan yang pertama, loncatan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Yang kedua, dalam suatu loncatan tidak boleh dilakukan lebih dari 1 kali loncatan pada baris atau kolom yang sama tersebut. Yang ketiga, dapat dilakukan melewati sel lain selama sel tersebut berisi. Yang keempat, setelah loncatan pada baris langkah selanjutnya, loncatan pada kolom dan sebaliknya. Yang kelima, jumlah loncatan bersifat genap atau dapat berjumlah sel 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keenam, perhatikan sel yang terisi pada loncatan berikutnya untuk memastikan proses tidak terhambat. D. Lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut, dimulai dari sel yang kosong. D. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya. Sel yang kosong diberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. E. Apabila semua telah bernilai positif, solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya telah menghasilkan biaya transportasi minimum. Tetapi, apabila masih terdapat nilai negatif, maka dicari nilai terbesar atau penghematan terbesar. F. Apabila terdapat tanda negatif, alokasikan produk dengan melihat proses D. Akan tetapi, yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan dengan isi sel negatif terkecil pada seluruh sel. G. Lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah B sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif. 2. Modified Distribution Method. Langkah-langkah metode MODI. A. Menghitung nilai indeks pada masing-masing baris dan kolom dengan menggunakan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI merupakan nilai indeks pada baris I, KJ merupakan nilai indeks pada kolom J, dan CIJ adalah biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Pemberian nilai indeks ini harus berdasarkan pada sel yang telah terisi atau digunakan. Sebagai alat bantu untuk memulai pencarian indeks, maka nilai baris pertama ditetapkan sama dengan 0. B. Nilai indeks seluruh baris dan kolom diperoleh dengan menggunakan rumus di atas. RI plus KJ sama dengan CIJ. C. Mencari sel-sel yang kosong atau sel yang belum terisi. D. Menghitung besarnya nilai pada sel kosong tersebut dengan menggunakan rumus LIJ sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. E. Apabila nilai sel-sel kosong tersebut keseluruhannya bernilai positif, maka proses tersebut telah menghasilkan biaya transportasi minimum. F. Apabila masih terdapat nilai negatif berarti terdapat penghematan biaya, maka dilakukan proses eksekusi terhadap sel yang memiliki angka negatif. Pilih negatif terbesar apabila terdapat lebih dari satu nilai negatif. G. Proses pengalokasian dilakukan menggunakan pendekatan yang serupa dengan metode batu loncatan atau stepping stone. H. Lakukan langkah dari awal, langkah A, untuk memastikan semua nilai sel LIJ kosong tidak ada yang bernilai negatif. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Perkenalkan, nama saya Brian Lee dengan NIM 115190259. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode transportasi dengan menggunakan metode NWCR
atau yang bisa kita sebut dengan Northwest Corner Rules. Sebelum saya membahas tentang metode NWCR, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode transportasi itu sendiri. Metode transportasi merupakan bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisiensi biaya transportasi. Alokasi produk harus memperhatikan biaya distribusi satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari biaya-biaya tersebut. Syarat dari metode transportasi adalah besarnya kebutuhan permintaan sama dengan kapasitas. Apabila kebutuhan tidak sama dengan kapasitas, maka menyamakannya ditambah dengan variabel dummy dengan biaya distribusi sebesar 0. Terdapat dua solusi dalam metode transportasi, yaitu solusi awal yang terdiri dari NWCR, least cost, dan FEM, dan solusi optimal yang terdiri dari metode batu loncatan atau stepping stone, dan MODI atau modified distribution. Sekarang saya akan membahas tentang NWCR itu sendiri. Cara mengerjakan soal dengan NWCR adalah dengan membuat tabel transportasi terlebih dahulu. Lalu dimulai dengan sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan yang diminta. Lalu, lakukan langkah yang sama untuk mengisi sel-sel yang lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan dari soal. Selanjutnya, saya akan masuk ke contoh soal. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soalnya, yaitu perusahaan CVW memiliki 3 buah pabrik di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang dengan kapasitas masing-masing 2.400, 1.600, dan 1.600 unit dan memiliki daerah pemasaran di Cirebon, Bandung, dan Sukabumi dengan permintaan masing-masing 3.000, 1.400, dan 1.200. Biaya angkut per unit adalah dalam ribuan dari pabrik ke daerah pemasaran yang seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Karena kita melakukannya dengan cara NWCR, maka karena kapasitas ada 2.400 dan permintaannya 3.000, maka kita akan taruh di sini 2.400. Karena dia minta 3.000 tapi tempatnya cuma ada 2.400, maka kita taruh di sini 2.400. Nah, karena permintaannya belum tercukupi, maka kita pindah ke Bekasi Cirebon. Di sini kita tulis 600 supaya permintaannya terpenuhi. Karena permintaan di Cirebon sudah terpenuhi 3.000, tetapi kapasitas di Bekasi belum tercukupi, maka kita pindah lagi ke Bekasi Bandung. Di sini kita tulis 1.000 supaya kapasitas yang berada di Bekasi itu terpenuhi juga. Kita lakukan sampai ke ujung bawah kanan. Kita lanjut ke Tangerang Bandung karena kapasitasnya kita baru pakai 1.000 dan permintaannya 1.400, maka kita taruh di Tangerang Bandung itu 400 unit. Karena di Cirebon sudah terpenuhi semua, Bandung sudah terpenuhi semua, sekarang kita pindah ke Sukabumi. Sukabumi karena kapasitas di Bekasi sudah full 1.600, maka kita pindah ke Tangerang Sukabumi. Karena di Tangerang baru 400 dan kapasitas 1.600, maka yang dibutuhkan oleh Tangerang Sukabumi itu 1.200 unit. Nah, ini tuh pas ya dengan permintaannya 1.200 dan 1.200. Jadi ini adalah cara untuk membuat tabel dari NWCR. Untuk penyelesaiannya, maka karena biaya per unitnya itu dalam ribuan, maka untuk Jakarta Cirebon itu jumlahnya ada 2.400 unit dikali dengan 16.000 jadi 38.400.000 rupiah. Dari Bekasi ke Cirebon itu ada 600 unit dan dikali dengan 30.000 rupiah per unitnya menjadi 18 juta, dan ada Bekasi Bandung 1.000 unit dikali dengan 20.000 rupiah menjadi 20 juta, dan Tangerang Bandung 400 unit dikali dengan 18.000 rupiah menjadi 7.200.000, dan ada Tangerang kepada Sukabumi yaitu dengan unit 1.200 dikali dengan 20.000 menjadi 24 juta dengan total 107.600.000. Perkenalkan, nama saya Tarin S dengan NIM 115190260. Sekarang saya akan menjelaskan metode transportasi dengan menggunakan langkah-langkah
pada metode biaya terendah dan metode FAM. Pertama-tama saya akan memulai dari langkah-langkah metode biaya terendah. Langkah-langkah ini juga biasa disebut dengan langkah-langkah least cost. Nah, langkah yang pertama adalah membuat tabel transportasi seperti berikut. Setelah membuat tabel transportasi, langkah selanjutnya dalam metode biaya terendah adalah mengisi sel dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Dalam mengisi sel-sel ini, yang harus kita pilih adalah angka yang paling kecil. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan langkah yang sama seperti langkah yang sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Hal ini harus dilakukan sampai seluruh kapasitas habis dan permintaan terpenuhi. Ini merupakan contoh dari tabel transportasi yang menggunakan metode biaya terendah atau least cost. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, alokasi dilakukan dari biaya terkecil sampai terbesar. Maka, alokasi pada contoh ini dilakukan pertama kali pada biaya Rp6.000 dialokasikan sebanyak 1.600 unit. Hal tersebut karena permintaan 3.000 unit dan kapasitas 1.600 unit. Jadi, yang harus dipilih adalah yang paling kecil yaitu 1.600 unit. Selanjutnya, ulang angka sebelumnya dari yang biaya terkecil yang tadi kita bahas sampai dengan biaya terbesar yaitu Rp30.000 dengan mengikuti cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah kita membahas langkah-langkah pada metode biaya terendah, langkah selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode FAM. Nah, langkah metode FAM yang pertama memiliki langkah yang sama seperti metode biaya terendah, yaitu membuat tabel transportasi seperti berikut. Setelah kita membuat tabel transportasi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di dalam metode FAM atau Vogel Approximation adalah dengan mencari biaya terkecil atau terendah yang terdapat di setiap baris atau kolom tabel transportasi. Setelah itu, kita harus mencari selisih di antara kedua hal tersebut. Lalu, kita harus memilih nilai yang terbesar yang ada pada selisih pada baris dan kolom tersebut. Apabila terdapat selisih yang sama, maka yang harus kita pilih adalah nilai biaya transportasi yang paling rendah yang ada pada sel-sel tersebut. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam metode FAM adalah dengan mengalokasikan produk sebanyak-banyaknya yang telah disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan yang tersedia, yang memiliki biaya transportasi paling rendah pada baris atau kolom, dan yang memiliki selisih terbesar. Selain itu, produk yang dapat dialokasikan adalah sejumlah maksimum tanpa melanggar syarat kebutuhan dan kapasitas kolom atau baris pada tabel transportasi. Akan tetapi, baris atau kolom yang telah terisi penuh di angka sebelumnya tidak dapat diikutsertakan kembali ke dalam proses perhitungan pencarian selisih biaya berikutnya. Nah, maka dari itu, langkah selanjutnya adalah mengulangi langkah yang sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan mencari nilai perbedaan atau selisih dari dua biaya terkecil untuk setiap baris atau kolom yang terdapat di dalam tabel transportasi dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga seluruh kebutuhan dan kapasitas terpenuhi. Tabel ini merupakan contoh dari tabel transportasi pada metode Vogel Approximation atau yang biasa kita lebih kenal dengan istilah FAM. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa selisih pada baris-barisnya adalah 2, 4, dan 12. Maka, selisih terbesar adalah angka 12. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, alokasikan pada sel yang memiliki biaya terendah. Maka, kita harus mengalokasikan pada baris Tangerang, karena baris Tangerang memiliki sel yang paling rendah, yaitu 6. Besarnya alokasi adalah 1.600 unit. Dengan demikian, baris Tangerang tidak dapat diikutsertakan kembali ke dalam proses perhitungan selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan sudah dialokasikan semuanya atau seluruhnya untuk Cirebon. Sekian presentasi online saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati saudara, dan juga saya mengucapkan terima kasih telah menonton presentasi saya sampai akhir. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dengan kondisi saat ini, saya berharap rekan-rekan mahasiswa dan para dosen
sehat selalu, dan dilindungi dari bahaya apapun. Stay at home, always healthy. Di sini saya berkesempatan untuk melanjuti materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang metode batu loncatan atau stepping stone dan metode MODI atau Modified Distribution Method. Sebelum saya menjelaskan, langkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Lim dengan NIM 115190305 dari kelompok 4. Sebelum memasuki cara melakukan metode stepping stone, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan metode stepping stone? Metode stepping stone adalah metode suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Itu merupakan pengertian dari metode stepping stone. Kita lanjut cara melakukan metode stepping stone. Cara yang pertama untuk menggunakan metode stepping stone adalah satu, mencari sel yang kosong. Kedua, melakukan loncatan sel yang terisi. Ketiga, perhitungkan dilakukan dengan cara memberi tanda positif, lalu negatif, dan seterusnya. Yang keempat, jika semua sudah positif, maka sudah optimal. Yang kelima, jika ada yang negatif, tambahkan dan kurangkan isi sel negatif terkecil kepada seluruh sel. Yang terakhir, lakukan hal yang sama hingga tidak ada yang bernilai negatif. Oke, selanjutnya metode MODI atau Modified Distribution Method. Ada yang tahu pengertian dari MODI? MODI adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Berikut cara melakukan metode MODI. Yang pertama, cara melakukan metode MODI yaitu menghitung nilai indeks pada masing-masing baris dan kolom. Yang kedua, nilai indeks seluruh baris atau kolom didapat dengan rumus. Yang ketiga, cari sel kosong dengan rumus yang sudah ada di buku. 5. Jika nilai sel kosong positif, maka sudah optimal. Yang keenam, jika nilai sel kosong negatif, maka lakukan eksekusi sel negatif. Yang ketujuh, proses alokasi menggunakan metode stepping stone yang sudah saya tadi jelaskan cara melakukan metode stepping stone. Yang terakhir, lakukan dari awal untuk menentukan semua nilai sel yang tidak bernegatif. Oke, sekian hasil presentasi saya. Maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kurang enak didengar oleh rekan-rekan saya. Saya pribadi minta maaf. Stay at home, harus healthy, jaga kesehatan, dan juga selalu makan yang teratur, sehat selalu. Semoga rekan-rekan mahasiswa dan para dosen dilindungi dari virus COVID-19 dan diberi kesehatan sama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi yang udah dijelasin tadi teman-teman saya, kita lanjut ke contoh soal.
Sebelumnya nama saya Aldo Chandra dengan NIM 115190271. Kita punya contoh soal itu. Donkey Corp sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut tabel transportasinya yang udah disusun oleh manajer Donkey Corp katanya. Biayanya dalam dolar ya. Permintaan dan kapasitas dalam unit. Yang diminta itu kerjakan tabel dalam metode NWCR. Oke. Jadi yang pertama kalau mau kerjaan tabel NWCR itu kita harus lihat dulu kapasitasnya sama permintaannya udah sesuai belum kalau dijumlahin. Kapasitas pertama kan 150, yang kedua 175, yang ketiga 275. Itu kalau jumlah semua kan udah 600. Permintaannya juga permintaan A itu 200, B itu 100, C itu 300. Jadi kalau jumlah semua itu udah 600. Oke, kita lanjut ke pengisian tabelnya. Jadi tabelnya itu diisi dari atas dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Itu namanya metode NWCR Northwest. Dari atas itu kita isi kapasitas sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai melebihi kapasitas atau permintaan lainnya. Kapasitas yang pertama kan 150, permintaannya 200. Jadi maksimal itu kita cuma bisa isi 150. Kita isi di 1A itu 150. Oke. Lalu di permintaan kan masih ada sisa 50 kan. Kita tulis di A2 itu 50. Oke, sudah. Sisanya yang di atas itu yang di kolom 1A. Terus kan itu udah diisi 150. Berarti 1B 1C-nya kita stripin aja. Oke. Yang di bawahnya tadi udah diisi 50 ya. Lalu lanjut ke kolom sebelahnya. Itu kan kapasitasnya yang di kedua itu ada 175. Kita sudah isi udah isi 50 kan. Berarti masih ada sisa dong. Tapi di bawahnya itu cuman ada 100 yang di permintaan B itu. Jadi maksimal kita cuman bisa isi 100. Jadi sebelah kirinya 100 itu 50. Di tengah berarti 100. Dan berarti kan masih ada sisa 25 kan di kapasitasnya. Maka kita isi 25 di C. Oke, sudah. Berarti karena ke bawahnya sudah maksimal di permintaan A, kita stripin aja. Dan B juga yang kolom B kita stripin aja yang paling bawah. Udah itu kita kan udah dapat yang di C-nya 2C itu dapat 25. Maka yang kolom 3-nya itu masih ada sisa 275 dan maksimal 300. Maka kita isi 275 dan 300 itu kita masih sisa 275 kan. Berarti kita tulis aja 275 di kolom C3 itu. Kolom C baris 3 kita isi 275. Jadi semuanya itu sudah terisi, sudah maksimum. Jadi kira-kira seperti itu, dan kayak ini tidak begitu sulit ya metodenya. Ini metode paling mudah menurut kelompok kami, dan mungkin tidak begitu mengalami kesulitan. Kalau misalnya untuk metode-metode lainnya seperti list cost atau FAM itu agak lebih susah. Kalau list cost itu kita harus kan mencari yang paling kecil permintaan untuk kapasitasnya, dari itu tuh paling kecil 100 dan yang itu 275. Karena soal yang diminta cuma NWCR, jadi kita kerjakan NWCR saja. Sekian dari saya sih, kira-kira seperti itu aja. Ini sangat mudah sih. Jadi pengisian tabelnya akan seperti ini nantinya. Jadi 150, di bawahnya sisa 50, di kanannya sisa 100. Ini 25, bawahnya 275. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa subscribe, like-nya, dan komennya. Oke, terima kasih.